Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asita Pratiwi dengan nomor minggu 50208 dari kelas E12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skill analisa dan benchmark sistem informasi point of sale jasa laundry berbasis web. Yang pertama itu adalah perkembangan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk jasa laundry. Namun, masih banyak kesalahan yang berkaitan dengan transaksi secara manual. Hal ini sering menyebabkan kesalahan pencatatan, data hilang, proses pelayanan menjadi lambat, dan pelanggan juga kesulitan mengetahui status krusialnya. Karena itu, saya merancang sistem pos berbasis web agar pengelolaan data menjadi lebih cepat, rapi, dan memudahkan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, gambaran umum. Secara umum, sistem ini dibuat untuk membantu seluruh proses bisnis laundry, mulai dari mengelola data pelanggan, mencatat transaksi, melakukan pembayaran, sampai membuat laporan. Dengan sistem berbasis web, semua data tersimpan di database hingga lebih aman, mudah dicari, dan lahan juga bisa mengetahui status laundry tanpa harus datang ke tempat. Selanjutnya, ada rumusan masalah, batasan, dan tujuan. Yang pertama, ada rumusan masalah. Masalah yang ditemukan yaitu pencatatan hasil pengelolaan pelanggan cukup benar. Sering terjadi kesalahan saat pembayaran, laporan belum cepat dibuat, dan pelayanan masih kurang maksimal. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas jasa laundry berbasis web. Sistem mencakup pengelolaan pelanggan, transaksi, pembayaran, dan laporan. Sistem ini belum membahas pembayaran online. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat pengelolaan laundry menjadi terkomputerisasi, mempermudah pencatatan transaksi, mengurangi kesalahan pembayaran, mempercepat pembuatan laporan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode MADUFA, yaitu metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, ada analisis kebutuhan, mengumpulkan kebutuhan seperti data pelanggan, transaksi, pembayaran, dan laporan. Yang kedua itu ada desain sistem, yaitu membuat rancangan tampilan, database, dan diagram UML. Tahap ketiga adalah pembuatan blok data, yaitu mengembangkan aplikasi menggunakan HTML, CSS, PHP, dan MySQL. Tahap keempat adalah pengujian sistem, menguji untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Tahap kelima, pemeliharaan sistem, yaitu tahap terakhir, memperbaiki error dan meningkatkan performa sistem jika diperlukan. Lalu selanjutnya adalah business diagram. Diagram ini menunjukkan siapa saja yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa mereka lakukan. Di sini terdapat 4 faktor, yaitu pelanggan, kasir, admin, dan pemilik. Masing-masing memiliki hak akses yang berbeda. Misalnya, pelanggan dapat register dan melihat proses laundry, sedangkan admin dan kasir mengelola transaksi, data, pelanggan, pembayaran, dan laporan. Selanjutnya, ada activity diagram. Login. Diagram ini menjelaskan alur login. Pertama, menggunakan pembuka halaman login, lalu memasukkan username dan password. Setelah itu, sistem akan memeriksa data. Jika benar, pengguna masuk ke dashboard. Jika salah, maka menampilkan pesan gagal dan pengguna harus mencoba login kembali. Berikutnya adalah sequence diagram login. Diagram ini menunjukkan urutan komunikasi antar user, halaman login, controller, dan database. Saat pengguna login, data dikirim ke controller. Kemudian, controller memeriksa data ke database. Jika data cocok, pengguna masuk ke dashboard. Jika tidak cocok, sistem menampilkan pesan gagal. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel di database. Tabel yang digunakan yaitu user, pelanggan, pangkat laundry, transaksi, pembayaran, dan laporan. Semua tabel tersebut saling berhubung agar proses pengelolaan data dapat berjalan dengan lancar. Data diagram ini menunjukkan kelas yang digunakan dalam program. Di dalamnya terdapat atribut, nomor, dan hubungan antar kelas. Kelas diagram menjadi pedoman bagi programmer agar setiap fitur seperti pelanggan, transaksi, pembayaran, dan laporan dapat berjalan sesuai fungsinya. Terus yang terakhir itu kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, sistem pos laundry berbasis web ini mampu mengubah proses yang sebelumnya masih manual menjadi lebih modern dan terkomputerisasi. Sistem ini membantu admin dan kasir dalam mengelola transaksi,
mengurangi kesalahan pemberian, mempercepat pembuatan laporan, dan memudahkan pelanggan mengetahui status teknologi melalui website. Dengan itu, pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.